Halo semuanya, selamat datang di Masterclass Implementasi ABSS Premier versi 20. Ngomongin soal aplikasi akuntansi, mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah angka yang bikin pusing dan tabel yang bikin pening. Tapi tenang aja, di video kali ini kita bakal membedah prosesnya step by step penggunaan ABSS yang tinggal input aja. Sebelum kita lanjut ke aplikasinya, tak kenal maka tak sayang, saya Bayu sebagai ketua kelompok sekaligus koordinator tim ini. Lalu, Saya Surya. Saya Bagus. Saya Ardian. Saya Muhammad Arsy. Saya Rayhan Maximus. video ini kami susun khusus sebagai proyek akhir untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Bagi kalian yang ingin modul pembelajarannya, bisa cek link di deskripsi ya. Di sini kita akan menggunakan studi kasus dari Sumeru Copy, di mana Sumeru Copy ini singkatnya adalah perusahaan yang bergerak di dua bidang sekaligus, perdagangan dan juga jasa percetakan. Yang bikin studi kasus ini agak menarik dan cukup menantang adalah transaksinya yang nggak cuma pakai rupiah. Sumeru Copy menggunakan sistem multi currency, jadi kita bakal main-main dengan IDR dan juga CNY atau Yuan Tiongkok, yang mana kita set nilai tukarnya untuk saat ini 2.500 saja, dan untuk urusan pajak dia sudah kena PKP atau perusahaan yang kena pajak dengan PPN-nya adalah 11%. Tentunya setiap perusahaan punya aturan mainnya sendiri. Untuk Sumeru Copy ini kebijakan akuntansinya utamanya cukup straightforward, di mana periode akuntansinya berjalan dari Januari sampai Desember, lalu ada termin penjualan kredit dia pakai 2/10 net 30. Artinya apa? Artinya diskon 2% untuk pembayaran yang dibayar kurang dari 10 hari masa bayar, dengan batas waktu kredit adalah 30 hari. Detail sisanya nanti kita bahas langsung saat aplikasinya berjalan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu setup data perusahaan. Sama seperti ngebangun rumah, bagian ini adalah pondasinya. Kalau pondasinya salah, ke belakangnya pasti berantakan. Di sini kita akan bikin identitas dari Sumeru Copy-nya dulu, ngerapin daftar akun, ngatur kode pajak, sampai ngubungin akun-akun yang ada. Pertama-tama kita buat file baru, lalu di sini introduksinya langsung next saja. So jangan lupa memasukkan data perusahaan, nama perusahaannya, lalu bagian jalan alamatnya juga, Jalan Merdeka, Kota Bogor, lalu bagian nomor teleponnya juga jangan lupa. Di sini langsung next aja. Ya, periode akhir tahunnya 2026, itu akhir bulan Desember, awal Januari, dan nomor akuntingnya periodenya 13 bulan. Lalu next saja. So di bagian bisnisnya kita kita cari penjualan, yaitu Copy Center. Selain kita jasa service, kita juga jasa menjual juga. Lalu kalau sudah next, langsung change saja. Langsung next, saya membuat filenya. Nah, langsung masukkan nama perusahaan, langsung pilih confirm, setelah langsung next saja. Nah, jika sudah selesai, kalian ke comment center dan akan masuk ke bagian halaman dashboard. Langsung di halaman dashboard, kalian langsung pilih setup di bagian atas, lalu pilih preference. Lalu kalian di sistem klik bagian ALD Multi-Vectorization Slide System, lalu oke. Lalu di sini juga kalian pilih bagian yang Windows, lalu matikan otomatis check spelling dan langsung mencet sel saja. Langsung klik bagian Work on Duplicate untuk biar aktif invoice-nya. Lalu di sini juga, di sini kita pilih credit terms, lalu di sini kalian pilih bagian payment-nya ubah jadi I given of the day. Diskon pertamanya 10 untuk pertama, balance untuk keduanya itu sampai 30 hari. Lalu diskon awalnya itu 2%, akhirnya gak usah deh, langsung kita oke saja.
Nah, lalu sini bagian purchase juga kita jangan lupa untuk mengaktifkan warm of duplicate-nya biar agar filenya itu tidak yang otomatis ada peringatan jika ada duplikat. Lalu bagian security kalian langsung pilih user ID, cari buat baru. Nah, kalian buat user ID baru dulu, nama contohnya inilah pokoknya Kevin Wong. Kalian masukkan user ID-nya, lalu oke saja. Di sini juga langsung oke. Nah, kalian pencet file, lalu pilih exit dan keluar saja untuk mengetes bagian itunya. Itu jangan lupa pilih yang backup file data dan oke, langsung continue saja dan selesai. Dan jangan lupa save di bagian di mana aja, yang penting gampang dicari untuk buat backupan file barunya untuk perusahaan barunya. Langsung jangan lupa simpan. Dan selesai. Capailah, lalu kalian langsung buka base-nya, langsung open di filenya dan cari file yang sebelumnya yang sudah diekstrak. Nah, kalian jangan lupa masukkan yang user ID sebelumnya karena yang kemarin itu pengaruh sekali untuk biar bisa masuk akses filenya. Lalu kalian di sini pilih bagian jadi untuk bisa mengecek file nanti dan langsung continue. Oke, langsung kalian ada di halaman utama. Langsung saja kita ke bagian list. Lalu di sini kalian langsung buka current list. Bisa di sini juga kalian cek bagian auditan dolarnya. Nah, itu kalian hapus saja, gak apa-apa. Jadi kita hapus saja daripada menuhin. Nah, itu yang bagian USD nya kalian ubah ke IDE. Nah, pertama-tama kita ubah dulu bagian namanya jadi IDE karena kita pakai uang Indonesia juga coy. Itu currency name nya juga jangan lupa diubah jadi rupiah. Bagian currency symbol juga jangan lupa jadi RP Indonesia coy. Langsung di sini juga. Nah, jika udah selesai gini, kalian jangan lupa klik OK. Nah, uang yang sebelumnya dolar sekarang jadi ini, dan yang Kanada jangan lupa dihapus juga. Karena kita cuma fokus bagian yuan sama Cina. Nah, itu bagian yuan kita setting dulu uangnya, dan bagian exchange rate-nya kalian ubah dulu biar menyesuaikan dengan rupiah dan yuan. $2.500. Jadi satu yuan itu 2.500 cara yang sesuai sama yang aslinya sih. Langsung simbol juga jangan lupa diubah. Lalu oke. Dan selesai. Bisa kalian balik lagi ke halaman itu, jangan lupa mencet bagian list, itu pilih job pekerjaan, kita langsung menambahkan pekerjaan baru 19 juta. Kita buat nomor pertama dulu, pekerjaan pertama dulu cuy. Pilih pay. Nama pekerjaannya itu produk. Kita udah nambahin lagi ya, jangan lupa nambahin yang keduanya itu bagian J. Itu jasa, ya berarti service.
kita di jasa, karena kita fokus ke produk dan jasa. Kita langsung ke list lagi, lalu pilih kategori. Nah, kalian buat kategori baru lagi, itu membuat ID baru. Nah, untuk ID-nya L saja karena kita bakal membuat perusahaannya kategori lokal, karena kita barangnya sama jasanya itu lokal. Nah, yang satu lagi itu karena kita pakai yuan, jadinya pakai asing, karena kita pakai uang asing juga, karena pakai uang yuan juga ngutang cuy. Itu kalian langsung ke bagian custom list field names, itu kalian pilih yang price level. Nah, untuk bagian namanya kalian ubah aja yang A-nya ini menjadi rupiah, IDR Indonesia rupiah. Ya bener sih. Itu yang B-nya juga jadi mata uang Cina cuy. Jadi Cina Yuan. Lalu jika sudah selesai ini, kalian klik OK saja. Baik, selanjutnya kita akan menghapus akun. Karena dalam studi kasus Sumero Kopi tidak memakai akun payroll check akun, cash register drawer, less pro for the full debts, dan diner club. Maka di akun kita klik akun list, kemudian kita cari akun yang tadi sudah disebutkan. Kita klik panah atau klik 2 kali, lalu klik kanan dan pilih delete akun. Maka akun tersebut akan hilang. Lakukan hal yang sama pada akun-akun yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita perlu mengedit nama dan nomor akun. Cek akun, lalu diubah menjadi cash IDR. Klik OK. Selanjutnya kita ganti petty cash. Nomor akun diubah menjadi 2130 dan nama akunnya Bank BCA IDR. Lalu yang ketiga kita pilih trade debtors dengan menambahkan IDR. Klik OK. Yang terakhir trade creditors, sama kita tambahkan IDR-nya. Klik OK. Selanjutnya kita akan menambah akun, yaitu HD detail dengan tipe bank, ada cash CNY dengan kode 12120. Lalu dengan tipe order liability ada VAT clearing. Dengan tipe order income yaitu ada forex gain loss dan unrealized gain loss forex dengan kode 82200. Kita lanjut, masih di akun list, klik new, lalu kita isi tipenya, ubah tipenya, isi kode akunnya dan namanya sesuai yang saya katakan sebelumnya. Lalu pada detail kita pilih CNY, klik use, maka ada tampilan pop up, klik OK, maka akan otomatis terbuat akun
CNY exchange-nya. Kita cari dulu yang tadi, kemudian kita ubah tipenya sesuai yang saya katakan. Lalu lanjutkan seperti yang di awal saya katakan, akun-akun yang dibutuhkan. Selanjutnya kita hubungkan mata uang dengan akun. Pada menulis kita pilih currency, lalu pada baris rupiah kita isi seperti berikut. Oke. Lalu pada baris yuan, pada receive akun pilih trade debtor CNY dan cash CNY, terus cek semua. Lalu kita masukkan akun yang dibutuhkan seperti shipping collected, lalu ada customer deposit, klik OK. Selanjutnya kita akan membuat dan menghubungkan akun pajak. Kode pajak yang digunakan pada Sumerocopy adalah PPN. Pada menulis kita pilih record, lalu pada baris part klik 2 kali atau tombol edit, kita ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai dan rate-nya 11%. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan data karyawan yang bekerja di Sumerocopy. Pada card file pilih card list. Pada tab employee kita klik new dan kita namakan Joseph. Lalu klik tab pada keyboard, maka akan menunjukkan data isian lainnya. Card ID-nya kita namakan E001 dan dia beralamat di Jalan Kedelai 07. Lalu kita klik OK. Lalu pegawai kedua dia namanya Yanto. Maka tampilannya seperti ini ketika sudah diisi. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan data customer dengan card tipenya customer. Nama pertama ada Joko, card ID-nya C001, beralamat di Jalan Gunung Batu 012, currency-nya CNY. Lalu yang kedua Usman, C002, Jalan Padi 05, currency-nya IDR. Baik, pada tab customer kita pilih new, lalu kita namakan pertama Joko, lalu di citation dia individual C001 dan alamatnya di Jalan Gunung Batu 012. Currency-nya kita ubah ke CNY, klik OK. Lalu pada tab selling detail, item price label-nya disesuaikan dengan currency, lalu tag code-nya PPN dan break tag code-nya non-taggable. Klik OK. Lalu lakukan hal yang sama pada data customer lainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan data supplier dengan card tipenya supplier. Yang pertama ada PT Standard Pen dengan card ID S001 beralamat di Jalan
Supratman No 3, currency-nya CNY. Lalu ada PT Ngawi dengan ID card-nya S002, Jalan Palaparaya 05, currency-nya IDR, masih di card list. Pada tab supplier kita klik new, lalu kita isi data namanya. Pertama PT Standard Pen, klik tab dengan card ID-nya S001, beralamat di Jalan Supratman No 3. Lalu kita pilih currency-nya, ubah menjadi CNY, klik OK. Lakukan hal yang sama pada data supplier lainnya. Baik, ketika sudah selesai, maka ini adalah tampilan ketika sudah diisi. Baik, selanjutnya kita akan menambah data persediaan barang, yang dimana aset akunnya sama, yaitu pada 12300 inventory dan jumlah perjual belinya 1. Barang pertama yaitu item number dengan kode PPR, nama kertas HBS A480, cost of sales akun 51100, paper purchase, income akunnya 42100 paper, status jual atau belinya RIM, best selling price Rp55.000, selling price CNY nya 25 yuan, dan take out when above itunya PPN. Kita inventory, klik item list, lalu klik new, lalu kita isi nomor itemnya dan namanya sesuai yang saya sebutkan. Lalu kita checklist semuanya, lalu kita isi akun sesuai yang saya sebutkan juga. Lalu pada item buying detail juga ini kita isi, selling detail juga kita isi sesuai yang sudah saya sebutkan. Kalau sudah, klik OK. Lanjutkan semua data seperti yang sudah saya sebutkan. Fondasinya udah kuat, akun-akunnya udah rapi. Nah, perusahaan pasti nggak mulai dari nol banget kan? Pasti sudah ada yang namanya kas dari bank atau kas yang lagi dipegang, dan ada utang juga, atau ada barang yang ada di gudang. Makanya tahap selanjutnya adalah memasukkan saldo awal atau setup balance. Kuncinya di sini cuma satu. Pastikan di akhir input nilai historical balance-nya harus nol alias seimbang. Mari kita eksekusi. Oke, saya yang akan membawakan video tentang saldo awal akun, piutang, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan persediaan barang. Kita mulai dari saldo awal akun. Pertama, kalian ke setup, habis itu kalian ke balance, terus habis itu pencet angkoting yang di atasnya, paling atas. Nah, sudah muncul. Pertama, kalian isi sesuai dengan yang ada di modenya ya, yang ada di definisi. Yang pertama kalian ketik 80 juta. Selanjutnya, kalau kalian di kredit min ya, atau buka tuh kurung, buka tutup kurung, 15 juta. Terus lanjut lagi, sesuai aja dengan isinya yang ada di modder ya. Pasti cash CNY yuan ya, kalian ketik 2000 yuan.
Nah, habis itu ada bacanya currency now. Ya, currency now. Pencet itu. Habis itu kalian sudah muncul ini ya dari yuan jadi rupiah. Pencet oke. Sudah muncul ini exchange ya. Jadi 2000 yen itu sama dengan 4.999.000. Lanjut, Bank BCA 110 juta. Untuk Bank CNY 5.000 yuan. Pencet kalkulator no, terus pencet oke. Hasilnya 12.495.000. Nah, kalian lanjutin aja sesuai dengan yang di modelnya aja ya. Untuk mata uang asing itu nggak apa-apa, kalian pencet yang di video ini ya. Itu tidak apa-apa kalau itu langsung otomatis buat uang di bawahnya exchange ya. Jika sudah selesai, kalian pencet oke. Nah, selanjutnya piutang. Oke, kita main ke piutang. Ada piutang. Yang pertama kita ke setup, habis itu ke balance. Habis ke balance kita pencet custom balance ya. Nah, sudah muncul customernya. Untuk itu pertama kita pakai mata uang yuan Cina. Pencet currency-nya dulu. Terus yuan, terus pencet use currency-nya. Sudah muncul nama-nama customernya yang pakai mata uang yuan. Pencet insert. Nah, untuk customernya kita pakai customer default dulu yang pakai currency mata uang yuan. Pencet use customer. Sudah muncul. Untuk invoice-nya invoice 01 ya. Nah, untuk tanggalnya tanggal 25 bulan 12 2025. Untuk total uangnya 500 yuan. Untuk test code-nya kita pakai non testable atau encrypt. Terus pencet use test kode. Untuk jobnya kita pakai yang produk. Untuk kategorinya kita pakai yang asing. Nah, pencet record. Sudah muncul mata uangnya. Kita pencet lagi insert. Terus pencet oke. Untuk customernya kita pakai yang PT Xiaomi. Invoice-nya invoice 04. Untuk tanggalnya tanggal 28 bulan 12 2025. Untuk total uangnya 1000 yuan. Terus cash code-nya sama yang kayak tadi. Jobnya kita pakai yang biasa. Untuk kategorinya kita pakai yang asing. Mas masjid record. Sudah muncul total yuannya. Oke, kita lanjut ke saldo hutang. Saldo hutang adalah total kewajiban atau sisa-sisa tagihan perusahaan yang belum dilunasi kepada pemasoknya atau transaksi pembelian kredit di masa lalu. Oke, kita lanjut aja di ABS-nya. Yang pertama kita pencet setup. Habis ke setup kita akan ke balance. Nah, di balance ini ada banyak opsi. Kita pencet supplier balance atau pemasoknya. Nah, di sini udah ada nama perusahaannya. Currency ini mata uangnya, mata uang pada perusahaannya. Ideal Indonesia, terus ada
Chinese yuan. Kita pencet ke yuannya ya. Habis sudah pencet ke yuannya, kita pencet use currency. Nah, udah muncul. Nah, di sini kita cari nama supaya namanya, terus taben dulu, terus pencet use supplier. Nah, udah muncul ini semua data-datanya yang harus diisi. Yang PO nih kita ketik env strip 01, terus tahunnya 2025, bulannya 12, hari 26, tanggal 26. Oke. Mata uang Cinanya 200 yuan. Terus kita pencet ke jobnya, di perusahaannya, jasa, ada produk, kita pencet produknya. Terus kita pencet kategorinya, ada asing, ada lokal, kita pencet asing. Habis itu pencet record. Nah, udah muncul uangnya, mata uang yuan. Kita lanjut lagi, nama perusahaannya lagi PT Hose, biar sesuai, isi sesuai dengan data yang ada di link. Kalian bisa lihat di deskripsi YouTube kami. ENV 05, tahunnya tanggal 30 bulan 12 2025. Mata uang yuannya harganya 1.300. Untuk jobnya kita ini pakai produk. Untuk ini kategorinya kita pakai lokal atau asing. Kita pencet asing. Terus pencet record. Nah, di sini kan ada jumlah, otomatis jumlahnya. Kalian jangan grup, kalian langsung pencet aja oke ini, biar langsung otomatis untuk mata uangnya. Nah, di sini totalnya udah ada 1.500 yuan. Kalau sudah, kita pencet lagi currency-nya. Oke, kita lanjut ke persediaan barang. Untuk persediaan barang kita pencet count inventory. Habis itu kalian isi di tempat konten BNI itu 50, untuk INK itu 20, untuk MTR itu 100, untuk PPR itu 100, untuk TNR itu 10. Nah, habis itu kalian pencet di tempat engage inventory. Habis itu pencet continue. Habis itu pencet lagi ke opening balance. Nah, udah muncul ini. Untuk tanggalnya sesuai tanggal 1 sama bulan 1 2026. Untuk mata uangnya BNI itu 8.000. Untuk INK nya itu 60.000. Untuk MTR itu 10.000. Untuk PPR itu 40.000. Terus itu TNR itu 350.000. Hasilnya udah sesuai. Jangan lupa kalian isi kategorinya. Kategorinya itu lokal. Terus ini, habis itu pencet record. Nah, sudah selesai untuk siap barang. Fondasi sudah, saldo awal sudah, sekarang saatnya Sumero Mobilio beroperasi. Di bagian ini, kita akan mencatat transaksi selama 1 bulan Januari. Mulai dari terima pesanan, percetakan, bayar-bayar tagihan operasional, sampai transaksi multi currency kita yang pakai yuan. Dimana kita bakal main di modul sales, purchase, and banking. Kita selanjutnya masuk ke bagian transaksi yang pertama ini, dimana di transaksi ini pertama ini pada 1 Januari 2026, owner atau pemilik
transfer modalnya ke bank BCA milik Sumeru Kopi untuk menambah modal usahanya. Kenapa lewatnya bank BCA? Karena dia sudah lebih dari 1 juta rupiah gitu nominalnya ya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita mulai dari pilih modul banking. Nah, di sini kita milih tuh yang namanya receive money. Kenapa receive money? Itu buat penerimaan kas masuknya, dan untuk spend money itu buat keluarin uang keluarnya. Nah, di bagian sini kita pilih dulu tuh si payer atau orang yang ngasih uang ke kitanya. Karena pemilik sini belum ada, kita buat dulu dengan klik new. Nah, di sini isi nanti data sesuai yang diperlukan gimana, atau kita buat biar simple kita pilih nih biar personal, individual, terus masukin datanya pemilik itu. Terus cara bagian kartu ini buat kodenya kita klik tab. Kalau nggak diklik tab dia nggak bakal muncul field buat input masukin kodenya. Nah, kita masukin aja bagian kodenya. Nah, kalau udah kita langsung klik OK. Nah, selanjutnya kita masukin ke bagian detail account. Kita pilih akun bank BCA karena pembayarannya lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya itu kita masukin si payernya tadi, kita pilih pemilik, terus kita masukin amount receive-nya untuk uang yang masuknya berapa. Karena ini 19 juta, kita masukin 19 juta. Terus pilih memonya kita atur sesuai dari kas masuknya tadi, setoran oleh pemilik biar gampang misahin atau itu isinya pembayaran itu tentang apa gitu. Nah, selanjutnya pilih ID sama date-nya, kita masukin sesuai yang ada di kas masuk yang tadi. Setelah itu kita pilih tuh bagian account pojok kiri, di bagian kiri itu CCT, itu kita pilih akunnya itu owner capital atau modal owner, kita pilih aja untuk owner capital, use account atau klik double klik juga bisa. Terus kita masukin amount-nya untuk nominalnya sama kayak yang di atas tadi. Terus tax-nya kita non tax karena dia udah masuk ke bagian, karena nggak perlu apalagi nambahin pajak ya kan, potong pajak itu nggak perlu. Terus kategorinya L untuk cover misahin kas masuk yang terpisah antara kas masuk dari luar sama kas masuk lokal. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang kedua ya, di mana kas kedua ini adalah kas keluar. Pada 2 Januari 2006, perusahaan membayar biaya promosi ke PT Iklan Jaya melalui Bank BCA untuk keperluan promosi. Masuknya kemana? Ya betul, beban iklan atau advertising karena bahasa Inggris ya. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Tinggal kita klik tadi bagian spend money ya. Di bagian spend money khusus untuk kas keluar saja. Kita masukin data untuk perusahaannya PT Iklan Jaya, karena belum ada kita klik new, isi data sesuai keperluan, terus kita klik OK. Nah, setelahnya kita pilih tuh akun mana yang mau dipakai buat membayar beban iklan ini. Kita pilih Bank BCA. Kenapa? Karena dia nominalnya lebih dari 1 juta ya. Nah, selanjutnya kita masukin memo, nomor account, nomor referensinya, tanggalnya berapa, dulu masukin juga data akunnya 100 untuk akun advertising atau beban iklan nominalnya itu 2 juta rupiah. Lalu kita mau potongan pajak, selanjutnya juga kita masukin ke kategorinya L untuk pengeluaran lokal ya. Kemudian setelahnya kita tinggal klik record aja. Selanjutnya sini kita akan masuk kepada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah dulu. Dimana di sini ada sales invoice pada tanggal 4 Januari 2026, Semang Satu Bogor membeli barang kertas HVS A4 80 gram dengan kode PPR sejumlah 20.000 dan tinta botol CMYK sejumlah 5 botol secara kredit dengan termin 2/10/N30. Langkah-langkah cara pemasukannya tinggal kita klik saja bagian modul untuk sales, kita enter sales di sini untuk memasukkan transaksi penjualan secara kredit. Untuk langkah pertama kita ubah dulu bagian layoutnya ke bagian item ya, karena dia penjualan barang. Kita pilih layout, terus klik untuk item, klik OK. Nah, selanjutnya kita masukin ke bagian customer, yaitu Semang Satu Bogor sesuai invoice yang tadi. Kita masukin terminnya sesuaiin 2% 10 net 30 dengan nomor invoice dan tanggal sesuai di info
price dan totalnya udah otomatis masuk. Kita masukin juga bagian data jobnya, P untuk produk gitu, barang-barang tadi masukin data PPN-nya atau pajak. Sama juga untuk barang kedua masukin jumlah nominal barangnya, item numbernya berapa, lalu job sama PPN-nya. Nah nanti udah otomatis dia masuk. Lalu bagian kategori kita pilih lokal karena dia untuk transaksi lokal, kemudian kita klik record. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke transaksi yang keempat, di mana transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing yuan. Pada sales invoice ini, tanggal 5 Januari 2026, PT Xiaomi membeli barang tinta botol CMYK dengan kode INK sejumlah 5 botol secara kredit dengan termin 2/10/30. Langkah-langkahnya kurang lebih sama kayak review sebelumnya, cuma yang ngebedain itu adalah data perusahaannya aja. Kita nggak perlu musingin nominalnya berapa, itunya berapa, tinggal kita masukin aja data perusahaannya, karena sebelumnya kita sudah masukin tuh perusahaan ini masuknya ke perusahaan lokal atau asing dengan menggunakan mata uang IDR atau yuan gitu. Kurang lebih sama. Kita bagian sales, mulu sales, kemudian enter sales, tinggal masukin aja data-datanya sesuai yang ada di sales invoice tanpa perlu musingin lainnya segala hal. Tinggal kita masukin customer-nya PT Xiaomi sesuai interminnya berapa, invoice dan tanggalnya sesuai yang ada di sales invoice tadi, shipnya atau yang barang yang dikeluarin itu berapa, 5 biji INK dengan item numbernya INK, price-nya otomatis masuk, total juga masuk. Di bagian jobnya bagian produk, lalu PPN-nya 11% menggunakan kode PPN. Selanjutnya itu yang beda juga bagian kategori di bawah sini, kita masukinnya A ya atau asing untuk transaksi di luar perusahaan lokal biar memudahkan membagikannya. Selanjutnya kita tinggal klik record aja. Setelah record juga kita bisa cek jurnalnya, tinggal kita klik shift R untuk klik mencari lihat tampilan jurnalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang kelima, yaitu untuk transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Sebelumnya kita udah bahas di transaksi kredit menggunakan penjualan barang. Selanjutnya kita akan masuk ke penjualan secara barang jasa, di mana pada tanggal 7 Januari 2026 Usman mengirimkan fotokopi dokumen administrasi secara tunai. Ini adalah tampilan untuk sales invoice-nya, penjualannya. Ada Usman, terus ada penjualannya, fotokopi dokumen satu dengan harga Rp12.000 termasuk PPN. Caranya hampir sama seperti sebelumnya. Yang membedakan itu adalah layoutnya, dia masuknya ke bagian penjualannya untuk jasa ya. Tinggal kita klik layout, terus kita pilihnya service ya. Yang setelah sebelumnya itu kita pilihnya yang item untuk barang, service ini untuk jasa. Kita langsung aja klik OK. Tampilannya otomatis dia berubah. Yang sebelumnya kita input berapa nominal dan itunya segala macam, tinggal kita masukin ini, bedanya itu di bagian deskripsinya aja. Setelah kita ubah bagian layoutnya menjadi service, kita ubah terminnya. Ya sebelumnya 2% kita ubah ke COD karena ini pembayaran secara tunai langsung ya. Selanjutnya bagian invoice, tanggalnya kita masukin sesuai yang di invoice tadi, kita masukin deskripsinya sesuai keinginan tadi, fotokopi dokumen dengan disimpan di akun fotokopi untuk pendapatan secara jasa ya, dengan amount 15.000 termasuk PPN dan juga jumlah itu jasa. Nah selanjutnya kita masukin aja untuk kategorinya jadi lokal, karena si Usman ini dia orang lokal. Pilih kategorinya L, kemudian klik record. Selanjutnya tinggal kita klik exit aja, lalu kita pilih di bagian modul sales, kita sales register aja. Kemudian kita atur dulu ke tanggal transaksi saat ini, karena kita belum atur kan sebelumnya. Kita atur ke bulan Januari saat ini, 1 Januari 2026 hingga 31 Januari 2026 untuk menampilkan data transaksi sebelum kita input. Kita bisa langsung klik tombol atau klik panah yang di samping kiri, kemudian kita masukin data sesuai certifikat pembayaran dan lunasnya. Akhirnya kita masukin ke cash karena dia pembayaran tunai langsung dan nominal di bawah 1 juta. Langsung ke
setelahnya kita langsung aja tuh klik record. Nah, otomatis transaksi invoice tadi udah hilang ya, karena udah terbayar lunas. Oke teman-teman, kita lanjut ke transaksi 6 ya. Jadi di sini itu kita ke sales register, terus pilih customernya itu Joko ya guys ya, Joko. Lalu invoice-nya itu kita sesuai dengan yang ada di modul. Next-nya itu tanggalnya juga disesuaikan. Terus karena ini service ya, atau jasa, jadinya layoutnya itu kita ganti ke jasa. Terus ketik di deskripsinya itu jasanya itu apa. Nah, accountnya ini pilih yang atur copying sales, atau bikin dulu dari other copying sales, select new, terus baru bikin terus amountnya kalian tulis harganya berapa. Di sini itu 8 yuan. Nextnya itu teksnya juga jangan lupa pajak PPN nya juga di include. Nextnya itu kita ke purchase, ke comment center purchase, tadi kita itu berarti ke comment center, sell register. Nah, kan di Joko nih ada di situ ya, kalian tekan. Nah, di bagian sell register ini kalian tekan itunya, terus tekan di paling bawah kiri itu ada receive payment. Nah, kalian isilah datanya sesuai di modul. Jangan lupa akunnya juga samain, ID, pokoknya ID, date-nya atau tanggalnya disamain. Payment methodnya juga pilih sini cash. Kalian pilih deh yang mana, kan ada dua tuh, ada yang 10 dari tanggal 10, ada yang tanggal 5. Nah, di sini karena kita pengen receive payment yang jasa tadi, kita pilih, kita tekan amount apply-nya itu yang tanggal 10, lalu kalian record dan oke. Next lagi kita ke transaksi 7. Nah, di transaksi 7 ini kalian ke purchase, enter purchase, suppliernya pilih PT Indah, purchase hashtagnya kalian sesuaiin dengan di modul. Date-nya juga sama, terus layoutnya itu ganti jadi item, layoutnya jadi item. Terus kalian masuk bill-nya itu 2, receipt-nya itu kalian tap aja. Terus item number-nya itu MTR atau item number-nya itu PPR atau kertas HP SH480 gram. Price-nya itu kalian harus ketik sendiri. Di sini itu 40.000 karena di Joko jadi 80.000 totalnya. Teksnya juga jangan lupa PPN, kategorinya juga jangan lupa jadi lokal karena ini bukan pakai mata uang asing ya guys ya. Terus record aja deh. Kita lanjut ke transaksi 8. Di 8 ini kalian kebiasaan karena purchase, jadinya ke purchase, enter purchase, suppliernya pilih dulu. Sini tuh PT Standar Pen, terus purchase hashtagnya kalian sesuaiin, date-nya kalian sesuaiin, date-nya itu tanggal ya. Terus layout itu ganti ke item, masukkan bill-nya itu 5, item number-nya itu NINK atau tinta botol, price-nya itu 20.000
jobnya kalian yang ini ke P atau produk, PPN nya jangan lupa. Terus karena ada uang muka ini, jadi tulisnya itu di freight itu bawah subtotal 280 yuan di sini. Terus jangan lupa kategorinya itu asing. Oke, kita lanjut ke transaksi 9 ya guys ya. Di transaksi 9 ini biasa kita purchase, enter purchase, PT suppliernya itu kita pilih PT Ngawi. Terus termnya itu jangan lupa COD ya guys ya. Termnya itu COD, terus purchase hashtagnya kalian sesuaiin di modul. Terus date-nya juga sama 18. Terus layoutnya itu ganti ke item. Terus billnya isi 10 item numbernya itu BND atau binder clip 105. Price nya itu jangan lupa dimasukin. Sini itu 8.000, jadi totalnya itu 80.000. Jobnya jangan lupa dimasukin produk. Terus teksnya jangan lupa juga. Terus kategorinya jangan lupa lokal. Terus kalian ke bagian command center, kita ke masih di modul purchase, ke pay bills ini kalian sesuaiin dulu accountnya yang mana, terus suppliernya yang mana. Karena tadi PT Ngawi kita pilihnya PT Ngawi di sini QNO-nya itu samain kayak di modul, date-nya juga sama, terus amount-nya itu kalian samain kayak yang ada di total own-nya yang ini, karena kita pengen bayar yang tadi yang binder tadi kan kita beli supply itu, jadinya pilih yang tanggal 8, kita amount apply-nya itu klik yang tanggal 18, terus kalian record deh. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi 11 ya guys ya. Sini tuh kalian kayak biasa ke purchase, enter terus kalian pilih suppliernya. Sini tuh PT Hongsung lagi. Terus layoutnya itu pastikan item purchase hashtag dan date nya kalian sesuaiin yang ada di modul juga sama. Terus di sini tuh bill-nya itu 3. Terus item numbernya itu TNR tonal ini. Termnya itu COD ya guys, ingat termnya itu di ini ya COD. Jobnya jangan lupa P, teksnya jangan lupa dimasukin, terus price nya itu isi sendiri. Kategorinya juga asing atau A. Dari situ kita ke situ kalian record, terus kita ke command center purchase, ke pay bills ya guys ya. Pay bills, suppliernya itu kalian samain dulu, terus accountnya itu kalian iniin dulu biar muncul ininya. Kalian pilih suppliernya dulu, baru kalian accountnya biar bisa ada bank CNY. Terus change nomnya kalian tulis, sesuaiin lah ke modul. Date, amountnya juga kalian tulis, amountnya itu samain kayak di amount apply. Terus kalian record kalau mau lihat ininya di transaction journal ya guys ya. Oke guys ya, kita lanjut ke transaksi 10 ini kita masih di modul purchase, tapi di sini kita langsung pilih pay bills. Terus kalian pilih suppliernya yang mana. Di sini itu PT Hongsung. PT Hongsung. Terus Q-nya itu jangan lupa kalian sesuaiin, ini juga sesuaiin date. Amountnya kalian ini jadi 1.300 yuan. Terus karena ini pengen bayar utang ya guys ya,
bayar utang di sini. Kalian amountnya kalian tulis 1.300 yuan, terus kalian klik amount apply-nya, terus record deh kalau mau lihat di transaction journal. Lanjut ke transaksi 12 ya guys ya. Di sini itu kalian ke modul purchase, modul sales, receive payment. Kalian ini dulu customernya, di sini tuh SPG Sumeru, tekan dulu. Habis itu accountnya baru disesuaikan ke bank BCA, IDR, ID, hashtag dan date-nya disesuaikan yang ada di modul. Terus kalian itu amount-nya kalian ini di sini tuh 2.950. Terus tekan receive all, lalu record. Habis itu udah deh. Terus transaksi 13 itu retur ya guys ya. Kalian tuh pilih ke modul purchase, klik enter purchase, terus ininya bill, suppliernya itu PT Hong Sung lagi, layoutnya jangan lupa ganti ke item, terus isilah termnya itu COD purchase, hashtagnya itu sesuai di modul, date atau tanggalnya juga sesuai di modul. Nah di sini ininya billnya itu kalian harus pakai minus, jadi -1 karena kita retur ya guys ya, retur samain kalian ini item numbernya TNR karena kita ini retur TNR ya guys ya, atau Turner cartridge. Price-nya itu kalian masukin, jobnya jangan lupa P atau produk, PPN-nya juga jangan lupa. Teks inklusifnya jangan lupa di unchecklist ya guys ya, kalau kalian checklist. Terus di memonya jangan lupa masukkan retur biar jelas. Kategorinya juga jangan lupa asing. Terus kalian record deh. Nah habis itu kita ke purchase, ke comment center purchase lagi. Terus klik purchase register. Nah di situ tuh ada tab yang paling atasnya itu ada tab namanya retur and debits. Nah itu di kiri bawahnya itu ada juga dua, ada receive refund atau apply to purchase. Nah kita di sini tekan receive refund, terus kalian masukin deh mau ke deposit accountnya itu kas, CN atau yuan, terus ID-nya kalian samain, date-nya juga samain, terus kalian record deh. Nah, kita lanjut terhadap transaksi 14. Nah transaksi 14 ini retur juga, jangan kredit. Jadi sama juga kalian ke sales, enter sales. Nah invoice-nya ini jangan salah, atau termnya itu jangan salah. Di sini itu day of the month after end of month. Jadi discount date-nya itu 1, balance due date-nya itu 10. Terus kalian klik OK. Terus isi ininya customernya itu SMAN 1 Bogor. Termnya kalian ini sesuaikannya tadi, invoice hashtag yang kalian sesuaiin, date atau tanggalnya kalian sesuaiin, teks inklusifnya kalian unchecklist, ingat unchecklist ya guys ya. Terus shipnya itu -1 karena retur ya. Item numbernya samain, PPR atau kertas HVS, price nya juga isi, terus jobnya itu P atau produk, terus teksnya itu kalian tekan aja PPN itu biar itu jurnal memonya juga di awalannya isi retur karena pengen penjelasan itu yang jelasin. Kategorinya itu L karena lokal bukan asing ini. Terus kalian record. Nah habis itu kalian comment center, sel register, ke tab return credits lagi. Nah tapi kan yang tadi mah pay refund tuh, kalau sekarang mah tekan apply to sales yang kiri bawahnya itu, apply to sales.
isi kodenya, isi ID hashtagnya, date-nya juga isi. Terus kalian tekan yang tanggal 4 karena kita pengen retur barangnya itu di amount apply-nya. Terus kalian record deh, aman. Oke, kita ke transaksi 15 atau yang terakhir ya guys ya. Di sini itu kalian ke comment center inventory, terus yang paling kanan atas itu ada, pokoknya yang kanan atas itu ada adjust inventory. Nah, terus kalian isi sesuai yang ada di modul, kayak U26001, date-nya itu atau tanggalnya itu 31 Januari 2026. Memonya itu 2 materai hilang, karena di sini 2 materai hilang. Nah, item numbernya kalian MTR, kuantitinya -1 karena hilang ya guys ya. Unit costnya kan 10, amountnya jadi langsung ini. Terus accountnya itu pilih yang ID-nya itu 51300. Terus jobnya jangan lupa P. Terus kategorinya L karena lokal, karena ya ini pasti lokal. Oke, terima kasih. Semua transaksi sudah beres kita input. Sekarang pertanyaannya, terus hasilnya apa? Nah, kehebatan sistem kolaborasi seperti ABSS ini kita nggak perlu lagi capek-capek bikin laporan manualnya. Di tahap laporan akhir ini, kita tinggal duduk manis saja dan tarik laporan keuangannya, di mana kita akan sama-sama menganalisa income statement untuk melihat perusahaannya untung atau rugi, dan balance sheet untuk melihat kondisi keuangan dari Sumeru Kopi ini sendiri. Oke, di sini kita akan melakukan analisis income statement. Kita akan klik account, pokoknya ke accounts, jangan klik lagi. Nah, terus kita klik income statement. Terus kita sesuaikan bulannya Januari, terus ini Januari juga. Lalu klik display. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah dokumen income statement atau yang bisa disebut laporan laba rugi milik Sumeru Kopi untuk periode Januari 2026. Nah, laporan ini berfungsi untuk menyajikan seluruh aktivitas operasional bisnis guna melihat apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam 1 bulan kerja. Nah, dari laporan ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai sumber pendapatan operasional perusahaan dari jasa fotokopi maupun penjualan retail seperti kertas, rincian harga pokok penjualan atau beban langsung, serta besaran beban operasional berkala yang ditanggung perusahaan. Inti nominal dari laporan ini menunjukkan bahwa Sumeru Kopi mengantongi total income sebesar di sini 1.949.500 yang didominasi oleh penjualan retail kertas senilai 990 juta dan barang retail lainnya senilai 927.500. Pendapatan tersebut dikurangi oleh total cost of sales, beban pokok seperti pembelian kertas, materai, tinta, dan biaya angkut sebesar 1.347.000 sehingga menghasilkan gross profit atau laba kotor sebesar 602.500. Namun setelah dikurangi beban operasional ikan yang cukup besar yaitu 2 juta, hasil akhir atau net profit, perusahaan menunjukkan angka rugi bersih sebesar 1.397.500 Oke, di sini sudah beres. Terus kita klik ini, terus kita cetak PDF untuk menyimpannya. Nah, terus kita namain itu Sumeru Kopi. Nah, account statement dan selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis akun transaction. Klik ini. Kalau sudah, klik display. Nah, di sini ada 1, 2, 3 ya. Nah, dari kumpulan transaksi tadi
itu merupakan laporan mutasi transaksi buku besar milik Sumeru Kopi periode Januari 2026 yang mencatat seluruh histori debit dan kredit pada setiap akun perusahaan. Nah, dari laporan-laporan ini itu inti nominal yang terlihat adalah adanya suntikan awal dari pemilik sebesar 19 juta ke bank BCA. Aktivitas penjualan kredit ke berbagai pelanggan seperti SMAN 1 Bogor 1.640.000 dengan retur 110.000 serta pengeluaran operasional terbesar yang dialokasikan untuk biaya iklan di PT Iklan Jaya sebesar 2 juta, pembelian persediaan kertas 720.000 dan pembelian tinta sebanyak 500.000. Akibat dari mutasi tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas bisnis Sumeru Kopi sepanjang Januari 2026 didominasi oleh transaksi penjualan serta pembelian inventaris secara kredit, baik dalam mata uang rupiah maupun yuan. Pola ini menyebabkan akun piutang dan utang dagang bergerak sangat aktif dan fluktuatif. Selain itu, besarnya biaya yang dikeluarkan di awal bulan untuk investasi jangka pendek seperti iklan dan penyediaan stok bahan baku menjadi penyebab utama mengapa hasil akhir operasional bulanan ini cenderung tertekan meskipun secara fundamental posisi kas dan modalnya masih sangat kuat. Oke, sekarang kita akan melakukan analisa balance sheet. Klik ini, terus ini. Nah, ini adalah tampilan dari balance sheet. Jadi laporan posisi keuangan atau disebut balance sheet dari Sumeru Kopi per Januari 2006. Dokumen itu menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sangat aman dan mandiri secara modal. Perusahaan memiliki total aset sebesar 254.649.245 juta, di mana sebagian besarnya berupa aset lancar atau uang tunai siap pakai. Pertama, saldo di Bank BCA yang mencapai 129.950.000. Jumlah ketersediaan kas yang melimpah ini membuat tingkat likuiditas perusahaan sangat kuat sebesar 7.191.745.000. Oke, sekarang kita akan menganalisa cash information journal. Kita klik banking, terus klik yang ini, habis itu klik ini. Nah, di dokumen ini merupakan cash disbursement journal atau yang bisa disebut itu jurnal pengeluaran kas milik Sumeru Kopi untuk periode 1 Januari hingga 31 Januari 2026. Laporan ini mencatat setiap transaksi pengeluaran uang tunai atau saldo bank yang dilakukan perusahaan, lengkap dengan akun yang debit dan akun yang dikredit. Dari jurnal ini kita bisa mengetahui secara detail kemana saja aliran uang keluar perusahaan, vendor atau pihak ketiga yang dibayar seperti PT Iklan Jaya, PT Ngawi, dan PT Hongsong, serta total seluruh pengeluaran kas selama bulan Januari tersebut. Secara ringkas, inti dari nominal laporan ini menunjukkan bahwa total pengeluaran kas Sumeru Kopi selama bulan Januari 2026 ada sebesar 6.487.650.000. Oke, sekarang kita akan melakukan analisa cash receipt journal. Pertama, klik ini, terus pilih yang cash receipt, terus klik ini. Nah, di dokumen ini merupakan cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas milik Sumeru Kopi untuk periode 1 hingga 31 Januari 2026 yang berfungsi mencatat semua uang masuk ke rekening atau kas perusahaan. Dalam bulan ini kita bisa mengetahui secara detail sumber-sumber penerimaan dana, baik dari secara modal, pemilik pelunasan piutang oleh pelanggan seperti Usman, Joko, dan SPG Sumeru, maupun penyelesaian utang debit dari PT Hongsong. Inti nominal penting dari laporan ini menunjukkan total uang masuk, grand
total sebenarnya sebesar 27.368.970.000. Oke, sekarang kita akan melihat grafik analisis. Pertama kita klik ini bagian pojok kanan bawah yang analisis, lalu klik yang sales, terus pilih filter, terus klik this year all item, lalu ke Januari, terus oke. Ini adalah tampilan dari grafik ya. Dapat dilihat pada gambar ini karena kita hanya sedikit melakukan transaksi penjualan, perbandingannya itu tidak terlalu signifikan, tapi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa penjualan kertas HVS A4 80 gram sedikit lebih banyak sebesar 51%, 63%, sedangkan penjualan tinta botol CMYK sebesar 48, 37%. Bisa diambil kesimpulan penjualan keras HVS A4 80 gram sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penjualan tinta botol CMYK. Oke, kita coba contoh lainnya, yaitu margin penjualan untuk mengetahui selisih antara harga jual produk dan biaya produksinya, yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan. Sudah kita sampai di penghujung masterclass ini. Terlihat panjang, tapi kalau diikuti step by stepnya ternyata menggunakan ABCS itu perusahaan yang multi currency ini mudah kan? Nah, saya Bayu mewakili seluruh kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kawanku sekalian dan tentunya bisa memenuhi kriteria penilaian dengan maksimal. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Terima kasih.